Jadi konsep pertama dari mengerjakan part itu kita pertama-tama membuat sketsa yang 2 dimensinya dulu. Nanti kalau sketsa dasarnya udah jadi, kita langsung pakai features untuk jadiin jadi 3 dimensi. Nah, kita coba dulu ke part yang ini. Ini yang lebih simpel. Oke. Jadi pertama-tama kita pilih front plane, klik kanan, baru sketch. Nah, Masih sekarang loading, kita Bud? ikut. Masih loading. Udah. Oke. Selanjutnya kita buat dimensi sesuai yang digambar teknik. Tapi nanti kita pakai metode mirror. Jadi kita pakai setengah bagiannya dulu. Nanti tinggal digandakan. Kita buat dulu gambar bebas sesuai bentukan dari gambar tekniknya. Oke, kira-kira seperti ini. Habis itu kita buat center line. Nah, setelah gambar kasarnya udah jadi, sekarang kita bikin dimensinya. Pertama kita buat smart dimension. Smart dimension. Baru kita klik, kita tekan. Kalau dimensi yang pertama itu panjangnya 110 ya, berarti setengahnya 55. 55. Habis itu lebarnya yang ini 10. Maaf Yang Mas ini Albert. ya. Bisa agak pelan-pelan dikit, Mas. Soalnya masih loading, Mas. Nge-lag, Mas. Oh, ya maafkan sinyalku yang agak nge-lag ya. Nah, kira-kira cuma ngasih dimensinya sesuai gambarnya aja nanti. Smart dimension aja. Itu 25. Habis itu 6. Habis itu 18. Oke. Nah, sejauh ini lancar nggak? Ada kendala? Udah sampai sini belum? Udah, Mas. Halo, tes. Udah. Oke, selanjutnya kita buat lingkaran yang di sini. Kita buat lingkaran bebas, posisi pertamanya itu. Lalu smart dimension. Ukuran dari lingkaran itu berapa nih? Lingkarannya mana? Mana yuk? Lah. Tidak ada di gambar teknik 5 nih kalau nggak salah kemarin. Kita buat ukurannya itu 5. 10 deh, 10. Terus udah jadi dimensi yang di sini, dimensi ke atasnya itu 9. Dimensi ke sampingnya itu 9 juga. Nah, sejauh ini masih bisa? Masih, Mas. Oke. Sekarang kita pakai menu mirror. Kita blok aja ini semua.
Kalau dia nggak keblok bisa kontrol baru klik dia. Nah, terus habis itu ada mirror about, baru pilih center line kita tadi. Nah, ini bentuknya. Nah, berarti seperti ini. Habis itu kita buat lingkaran tengahnya. Lingkaran tengahnya itu ukurannya di sini. Udah nggak dibuat juga. Kira 20 kalau 20 20. Yoi mas. 20. Oke. Dimensi ke atasnya dia 13,5. Permisi Mas Albert, mau bertanya Mas. Ya. Itu yang bagian atasnya itu mirrornya dari mana datang 18 ya Mas? Soalnya kan itu Masnya buat kan 26 gitu. Nah, itu kan tadi kita pakai setengah dimensinya semua. Kalau yang masalah lebarnya itu kita pakai setengah dimensi semua. Karena kan kita mau pakai mirror, jadi nanti tinggal jiplak aja ke kanannya. Iya, tapi kan Mas, itu kan Mas buatnya kan 26 Mas, bukan 36 gitu. Iya, 26 itu dari sini ke sini. Oh iya salah deng. Itu berarti ada kesalahan di Nah, gambarnya ya. Itu kalau nggak salah 13 gitu ya Mas ya. Ah iya, pinter. Oke. Maafkan aku, brother. Oke lah, kalau masalah dimensi sebenarnya itu nanti urusan gampang ya. Nggak usah ngikutin juga nggak apa-apa, asalkan bentuknya sama. Yang utamanya. Nah, habis itu kita bikin dimensi buat bagian sampingnya. Si. 13,5. Oke, udah bener berarti. Udah sampai sini belum? Tes. Udah pada sampai sini belum? Atau ada yang ketinggalan? Belum mas, kecepatan mas. Oh, Belum mas, ketinggalan mas. oke. Maaf mas, izin bertanya mas. Tadi untuk mirrornya gimana ya mas? Oke, kita cancel aja dulu yang mirrornya ya. Nah, untuk mirror itu tadi kita di sketch kan. Ini ada menu mirror entities. Baru kita blok semua di satu sisi. Nah, semisal ada yang nggak keblok itu, kita tekan kontrol tahan sama yang belum kebloknya. Nah, habis itu kita klik mirror about. Baru kita pilih garis tengah center line-nya. Nah, habis itu kita centang. Oke. Habis itu kita buat lingkaran di tengah. Dimensinya 20. Baru dimensinya ke atas itu 13,5. Nah, gitu. Nah, sejauh ini udah sampai sini belum? Oh ya, ini lingkarannya ini tadi dimensinya 8 ya? 8. Udah sampai sini belum? Mas, cara ngatur ukurannya itu gimana ya mas? Panjang garisnya. Nah, ini kan ada smart dimension dia yang di sini. Smart dimension pojok kiri. Habis itu klik aja garisnya. Nanti bakal ditunjukin dimensinya. Kalau semisal gini ya, ini misalnya kita hapus dulu yang ini.
ke Smart Dimension yang ini. Kita klik. Dia nanti minta angkanya sendiri. Kita tinggal ngetik berapa angkanya, semisal mau ganti ukurannya. Terus kita centang, udah langsung ikut sendiri otomatis. Sejauh ini masih bisa? Berarti itu kalau bikin garis, kita bikinnya ngasal dulu gitu, Mas. Ya, yang pertama itu tadi bebas. Soalnya kan kebetulan partnya ini masih yang simple. Jadi kita ngasal aja nggak apa-apa. Jadi bisa diatur nanti di belakangan gini. Udah sampai sini belum? Udah, Mas. Oke. Habis itu Udah, Mas. kita extrude dia ya. Kita jadiin dia 3 dimensi. Kita pakai menu fitur. Terus kita extrude boss. Nah, nanti tampilannya seperti ini kan. Tekan tombol scrollnya, kita bisa gerakin kayak gini, ngelihat posisinya. Kalau tekan tombol scroll di mouse. Nah, untuk dimensinya itu tadi 8 mm. 8 mm, dimensi tebalnya. Baru kita pilih dia mid plane. Nah, tampilannya seperti ini nanti kira-kira. Sejauh ini masih ikut? Sudah sampai sini? Itu rotate-nya gimana, Mas? Apa? Rotate-nya tekan tombol scrollnya mouse. Yang di tengah, klik kanan, klik kiri. Karena aja nih. Sejauh ini masih ngikut? Masih, Mas. Oke. Berarti centang, bentuknya nanti langsung jadi 3 dimensi. Nah, habis itu kita tinggal mengikuti sisanya, finishingnya. Jadi kalau di gambar tekniknya, di sini ada bentuk semper 5 gini ya. Di kanan kirinya. Jadi kita pakai menu semper. Kita pilih dia sini, kita pilih ukurannya 5. Nah, sejauh ini kalau kita lihat di gambar tekniknya, semua yang sempernya itu ukurannya 5 ya. Jadi kita tinggal klik-klik aja yang bentuk sempernya. Di ujung-ujungnya ya. Maaf, Mas. Ini delay, Mas. Oh, delay. Yang semper tadi udah diklik belum? Samplernya Belum, yang Mas. mana ya, Mas? Semper ini di features, di mana sempernya? Ini di bawah fillet. Nanti ada kan ini fillet kan? Ada panah ke bawah, pilih semper. Sejauh ini bisa? Mas coba ulangin yang buat pemotongan miring itu, Mas. Soalnya di sayanya nge-lag gitu, Mas. Nah, Yang itu bagian kita miring aja. tinggal klik semper ya. Tunggu ya, kita clear semua. Jadi gini tampilan tadi kita 3D-nya. Terus kita pilih semper. Ini di bawah, ini ada panah. Kita pilih semper. Nah, nanti tampilan panelnya seperti ini. Di sini kita pilih ukuran sempernya. Kalau dari gambar teknik, sempernya itu 5. Nah, jadi kita pilih di bagian ujung-ujungnya. Kita ganti dulu dia dimensinya jadi 5. Terus bagian yang disemper, pilih aja bagian ujungnya nih. Nah, ini nanti dia. Untuk ke semua semper diklik aja. Nah, sejauh ini masih ngikut belum? Atau ada yang ketinggalan? Udah sampai sejauh ini? Udah, Mas. Oke. Tinggal centang. Bentuk sempernya udah kebentuk. Nah,
Untuk yang bagian terakhirnya itu di gambar tekniknya itu ada ini, ada bikin lingkaran lagi buang di kanan kirinya ya. Jadi kita buat lingkaran 2 dengan dimensinya itu 4, jarak ke sampingnya itu 5. Oke. Jadi kita pilih dia, kita scroll aja ke bawah dia langsung. Kebetulan dia belum semua kan. Kita pilih ini, kita klik ini. Kita klik kanan, baru edit sketch. Nah, tampilannya biar dia lurus, ini ada view orientation. Baru kita pilih yang ini, front. Salah. Tadi ini kan, klik kanan, sketch. Tekan lagi. Ini langsung biar gampang, sketch. Baru untuk mengubah posisinya itu, kita pakai yang ini, baru langsung pilih ini. Nah, nanti tampilan seperti ini. Untuk ngatur posisinya udah bisa? Atau ke delay, ngatur posisi. Maaf Mas, saya ke delay. Terakhir sampai chamfer. Halo, halo. Ini kayaknya Albert lagi ke Discord bentar ya. Oke, kemungkinan tadi Albert, oh ya terakhir sampai mana? Di Albert. Kalau nggak salah tadi habis chamfer ya, pas mau bikin lubangnya itu Mas. Ya nggak Oke. sih? Ya, ini saya lanjutin ya untuk proses pembuatannya. Oke, bentar Ini tadi saya semuanya buka udah Outlook dulu. selesai buka chamfer belum? Atau ada yang belum bisa nge-chamfer?
Saya terakhir sampai chamfer, Mas. Misi Mas, tadi waktu Iya. pas join ketinggalan 4 menit pertama Mas, jadi nggak bisa ngikutin Mas. Oke. Kelihatan screen saya? Gimana? Kelihatan, Mas? Kelihatan Mas. Oke. Oke, jadi untuk materi kali ini adalah materi tentang part. Kayak yang tadi jelasin sama Albert, jadi untuk SolidWorks sendiri pilihan menunya ada 3, yaitu ada part, assembly, sama drawing. Untuk 4 pertemuan pertama nanti kita bahas 2 pertemuan pertama kita bahas part, setelah itu bahas assembly, dan terakhir adalah drawing. Oke, untuk pertama kita bahas part. Sorry, agak loading. Oke, ini untuk tampilan dari partnya. Oke, ada di menu fitur, setelah itu ada sketch. Sebenarnya untuk beberapa menu tambahan lainnya bisa ditambahkan. Itu melalui add-ins. Jadi nanti teman-teman bisa menambahkan, kayak kalau misal di sini saya menambahkan surface, setelah itu sheet metal, weldment, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan nanti. Tapi untuk proses pembelajaran kali ini, pertemuan 1-2 itu kita cukup menggunakan fitur dan sketch. Untuk fitur untuk partnya itu tampilannya itu ada plan yang bisa kita pilih, ada front plane, ada top plane, sama right plane. Sebenarnya nanti efeknya adalah pada proses penyimpanan filenya. Jadi nanti file yang disimpan itu akan ditampilkan sesuai dengan plan yang dipilih. Nanti juga selain itu efeknya juga ketika kita membuat assembly. Jadi ketika membuat assembly plan-nya tidak sesuai, itu kita harus rotate dulu agar tampilannya sesuai lagi. Nah, untuk kali ini sebenarnya untuk pemilihannya bebas sih. Sesuai kebutuhan kembali, mau milih front plane atau top plane atau right plane. Untuk proses kali ini saya pilihnya adalah top plane. Oke, ini untuk partnya ya. Kita ulang dari awal ya untuk partnya biar lebih jelas lagi. Jadi takutnya ada teman-teman yang mungkin ketinggalan pada proses pembuatannya. Oke, untuk proses pembuatannya itu kita bikin bagian sini dulu. Terus setelah itu nanti kita extrude boss, panjangnya adalah 20 mm. Setelah itu nanti kita extrude cut di sini itu sebesar 4 mm. Oke, kita mulai. Oke, oh ya, di sini juga pilihan untuk garisnya ada beberapa, ada line, ada center line, ada midpoint. Center line biasanya digunakan untuk garis tengah. Jadi nanti ketika fitur diaplikasikan, center line itu tidak ikut. Yang ikut teraplikasikan adalah si line-nya, yang ini. Oke, ini kita buat garis.
kurangnya. Oke, sebenarnya untuk garis itu punya relasi juga. Jadi ketika teman-teman klik line-nya, setelah itu klik bagian sini, salah satu garis itu nanti keluar relation-nya. Ada pilihan horizontal, vertikal, kolinear, perpendikular, paralel, equal, dan fix. Untuk sekarang mungkin relasinya belum terlalu berpengaruh. Jadi kita cancel dulu, kita buat garis ini dulu sesuai dengan panjangnya. Panjangnya pertama 110 kurangi dibagi 2 itu 55. Setelah itu tingginya adalah 10. Tinggi total dari atas sampai ke bawah itu 36,15. Dari bagian sini sampai sini, salah. Dari sini sampai sini itu 36,15 mm. Setelah itu bagian sini, tangga pertama itu panjangnya adalah 10 mm. Terus untuk tangga kedua itu 15,5. 15,5 untuk chamfernya itu 5 mm. Jadi bagian chamfer itu bagian yang ini. Itu untuk pengaturannya 45 derajat. Kalau misal di sini kan 5 mm ya, berarti sama. Berarti 15,15 tambah 5 mm. 15,15 tambah 5 mm. Jadi kalau misal di pengaturan dimensi itu juga di SolidWorks bisa langsung penambahan kayak gini. Jadi misal teman-teman punya dimensi kayak tadi ada yang di chamfered atau mungkin nanti beberapa fitur lain yang bisa digunakan, entah itu fillet atau fitur lain, itu ketika dimensinya yang diketahuinya satu lagi itu dimensi chamfered, itu bisa ditambahkan. Misal kayak yang tadi diketahui adalah 15,5, setelah itu dimensi chamferednya adalah 5, itu bisa ditambahkan. Nanti langsung otomatis kayak gini. Oke, setelah itu dimensi paling atas adalah, nanti ikut langsung. Oke, terus bagian yang atas, yang bagian sini, itu dimensinya adalah, ini kan 26 bagian samping kanan sama samping kirinya itu di chamfer bernilai 5 mm. Jadi 26 tambah 5 tambah 5, jadi 36. 36 dibagi 2 berarti 18. Salah. Oh iya. Oke, tadi kan kita punya relasi garis ya. Relasi garis itu kita bisa gunakan. Soalnya pas tadi kita mengaplikasikan untuk smart dimensionnya, ternyata dari garisnya, dari titiknya itu geser. Nah, untuk memfixkan atau biar posisi titiknya itu tidak geser, kita bisa atur relasi garisnya itu dengan cara mengklik bagian center line-nya dengan titik ini. Setelah itu kita pilih relasi garisnya adalah coincident. Setelah itu di plus. Gimana? Bisa diikuti nggak? Ada pertanyaan? Ulangin dikit yang relation garis, Mas. Oke, yang relasi garisnya itu diklik bagian center line ya.
setelah itu diklik bagian titiknya. Sebenarnya untuk relasi garisnya itu selain dari garis centerline, setelah itu dengan titik, itu bisa juga antara garis dengan garis atau titik dengan titik, itu juga bisa diaplikasikan relationnya. Tapi untuk kasus ini kita mengaplikasikannya adalah centerline dengan garis. Caranya adalah dengan kita klik bagian garisnya. Oh ya, jangan lupa kontrolnya itu ditekan ya. Kontrol di keyboardnya masing-masing. Jadi kontrol, setelah itu klik bagian garisnya, setelah itu klik bagian titiknya. Itu nanti akan keluar relasi garisnya. Bisa? Oke, aman ya berarti? Oke, tadi kita udah punya relasi garis. Ini kelihatan di sini ya. Kita sudah punya coincident. Terus kita atur. Itu 18. 18, setelah itu bagian tanggal pertama itu 12. Oke. Gimana? Bisa diikuti? Oke, aman ya? Oke, untuk selanjutnya kita ke mirror. Mirror itu pilihannya di sini. Sebenarnya untuk ada banyak pilihan. Ada offset entity, setelah itu ada linear sketch. Linear sketch juga nanti ada linear sketch atau nanti circular sketch. Untuk kali ini kita pilih adalah mirror entities. Fungsinya adalah untuk sama kayak fungsi kaca. Jadi ketika kita di depan kaca, nanti objek di dalam kacanya juga ada kan. Nah, kita pilih mirror about-nya. Mirror about-nya adalah kacanya itu sendiri yang kita pilih atau garis ini, centerline-nya. Sedangkan untuk mirror entities-nya adalah garis-garis yang akan kita jadikan sebagai objek. Oke, kita pilih. Nah, setelah sudah dipilih, ini ada previewnya. Mungkin nanti kalau misal ada beberapa garis yang belum diklik, itu nanti kelihatan. Kayak misal kita hapus ini ya. Ini kelihatan bahwa belum ada garis yang ditambahkan. Itu bisa langsung ditambahkan, klik. Kalau misal udah langsung di oke. Oke, ini hasilnya. Setelah itu kita akan membuat lingkarannya. Lingkaran kecil maupun lingkaran besar ya. Bisa diikuti? Atau ada masalah? Bisa, Mas. Oke, sip. Oke, kita buat buat lingkaran. Oke, untuk lingkaran tadi dimensinya 8 sama dimensinya adalah 10. 20. Untuk jarak antara garis lurus dengan lingkaran itu 9 ya. Oh ya, 11.
11. Setelah itu em, oke, 6. Kalau untuk garis yang besar itu adalah 11 juga. Oke, tadi kan kita udah mengaplikasikan mirror entities itu untuk garis. Kita juga bisa, ini kan di gambar itu ada 2 lingkaran ya. Kita bisa buat satu, setelah itu kita bisa mirror. Nah, itu caranya sama. Caranya sama itu mirror entities. Untuk entities to mirror-nya atau objeknya kita pilih lingkaran, setelah itu mirror about-nya kita pilih center line. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, hasilnya akan kayak gini. Gimana? Bisa diikuti? Bisa, Mas. Oke. Ada kendala nggak? Aman, Mas. Aman ya? Oke. Kita lanjut Sebenarnya, untuk... Mas. Maaf, Kenapa? Mas. Ya. Saya mau tanya. Hmm? Saya pas bikin lingkaran kok ada tulisan this dimension is overdefined ya, Mas. Itu gimana, Mas? Tadi kamu masukin angkanya berapa untuk dimensinya? Ini mau dimasukin angka buat dimensinya, cuma nggak bisa diedit. Oke, coba karena nggak bisa lihat langsung permasalahannya ya. Coba dihapus dulu lingkarannya. Setelah itu Iya. buat lingkaran yang baru. Oh, sudah dicoba sih, Mas, sebenarnya tadi. Tapi nggak bisa ya? Nggak bisa juga. Coba ini screenshot permasalahannya, kirim ke WA. Oke, baik, Mas. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi. Untuk fiturnya. Oke, ini ada istilahnya adalah exit sketch. Itu bisa diklik ataupun enggak. Itu bebas. Kalau misal tidak pun, langsung kita pilih extrude boss, itu nggak ada masalah. Oke. Lebarnya adalah 20 mm. Oke, di sini untuk extrude boss ada pilihan untuk directionnya. Itu ada blind, ada up to vortex, ada up to body, ada mid plane. Nah, untuk kali ini adalah yang dipilih mid plane. Jadi nanti, nah, ini kelihatan kan perbedaan antara blind sama mid plane. Jadi untuk blind sendiri juga bisa dipindah ya. Tadi kan arahnya adalah ke arah kiri dari sketchnya. Nah, itu bisa kita balik arahnya ke arah kanan dari sketch itu dengan ngeklik bagian sini, reverse direction. Itu bisa dibalik. Oke, untuk saat ini kita pilihnya adalah mid plane karena kita pengen perbesarannya itu kanan kiri sama. Kita pilih 20 mm. Setelah itu kita klik OK. Oke, ini untuk hasilnya. Maaf, Mas. Ya. Tadi yang mirror lingkarannya gimana ya, Mas? Oh, mirror lingkaran. Oke. Mirror lingkaran itu sama kayak mirror yang garis tadi. Pilih mirror. Oke, kita ulang aja ya. Kita pilih mirror.
Setelah itu entities to mirror-nya itu dipilih lingkaran. Sedangkan untuk mirror about-nya itu dipilih dari centerline-nya. Gimana? Bisa? Oke, kalau misalnya nggak ada masalah kita lanjut tadi ke Aman Mas, bisa Mas. oke, extrude boss. Kita pilih mid plane. Terus di oke. Nah, ini untuk hasil 3 dimensinya. Untuk selanjutnya adalah kita mengaplikasikan pertama adalah chamfer. Di bagian sini ya, di breakdown, setelah itu ada pilihan fillet sama chamfer. Oke, kita coba dua-duanya. Pertama fillet. Sebenarnya apa sih perbedaan antara fillet sama chamfer? Nah, kita langsung coba aja biar tahu perbedaannya di mana. Nah, ini adalah hasil untuk fillet. Jadi ketika garis itu atau ya garis itu di chamfer, nanti hasilnya adalah si garis itu akan melengkung. Kelengkungannya itu sesuai dengan radius yang dipilih di sini. Ini radiusnya itu bisa dipilih dengan syarat tidak melebihi dari maksimal garisnya. Jadi kalau misal kayak gini 5 mm itu masih bisa, karena bagian atas ke bawah itu masih lebih dari 5 mm bagian sini. Tapi ketika chamfer yang diaplikasikan itu lebih dari garis ini, itu biasanya error. Gitu. Itu kalau misal untuk fillet. Sedangkan untuk gambar ini, itu yang diaplikasikan adalah chamfer. Diklik bagian sini, setelah itu klik chamfer. Chamfer yang diaplikasikan itu nilainya adalah 5 mm dengan sudut 45 derajat. 5 mm, setelah itu oke. Nah, untuk bagian atau garis yang di chamfer itu ada 4. Bagian sini 1, bagian sini 2, bagian sini 3, dan terakhir adalah bagian sini 4. Itu bisa langsung diklik bagian sini 1, bagian sini 2, sini 3, dan terakhir 4. Oke, ini previewnya seperti ini. Jangan lupa nanti dipilih full preview, karena kalau misal no preview itu nggak kelihatan sama sekali. Klik full preview. Kalau misal udah, langsung di oke. Ini hasilnya. Gimana? Ada kendala? Oke, aman ya berarti. Untuk terakhir yang kita buat adalah lingkaran yang 2 lingkaran ini. 2 lingkaran itu di bagian sini sama di bagian sini. Cara membuatnya adalah pertama klik plane-nya, klik permukaannya. Setelah itu diklik kanan. Terus kalau misal udah, kita pilih lingkaran. Oke. Terus di Smart Dimension. Ukurannya adalah 4. Oke. Kalau misal udah bikin lingkaran, sekarang adalah kita membuat jarak antara lingkaran, titik pusat lingkaran dengan garis sampingnya itu sebesar 5 mm.
Caranya tetap sama, pakai Smart Dimension. Klik pusat lingkarannya, setelah itu klik garis tepinya. Setelah itu dimasukkan dimensinya sebesar 5 mm. Terus di enter. Oke, ini hasilnya. Bisa di Bisa, Mas. Oke. Oke, kalau misal di sini ada dua lingkaran. Itu sebenarnya bisa pakai mirror. Jadi untuk mirror itu ada dua jenis. Ada mirror yang di sketch, itu yang seperti tadi kita aplikasikan, dengan mirror di fitur. Itu di sini. Perbedaannya adalah kalau misal mirror di sketch itu nanti yang dimirrorkan berupa garis. Sedangkan untuk mirror di fitur itu bisa fiturnya dalam hal ini ketika kita nanti membuat lingkaran setelah itu di extrude cut, itu yang dimirrorkan adalah extrude cut-nya. Atau kalau misal kita punya 3D model setelah itu di mirror, itu bisa 3D modelnya misal kayak gini, kita kan sudah punya 3D model, setelah itu nanti kita mirror, itu hasilnya bisa langsung seperti ini. Itu pakainya adalah mirror fitur. Perbedaannya itu. Oke, untuk sekarang kita coba pakai mirror fitur. Oke, setelah punya lingkaran tadi, kita langsung extrude cut. Untuk extrude cut sama pilihannya. Ada blind. Enggak ding, beda. Yang sama cuma blind, setelah itu ada true all both, dan lain-lain. Ada mid plane juga sih. Oke, untuk hal ini karena kita pengen lingkarannya dari atas sampai ke bawah tembus, kita langsung pilih true all aja. Setelah itu kita klik OK. Tapi kalau misal nanti lingkaran, kalau misal kalian akan membuat part dan si lingkaran ini nggak tembus, itu bisa mengatur dimensinya dengan menggunakan blind. Nanti bisa diatur di sini. Itu ukurannya tergantung dari kebutuhan. Entah itu 10 mili atau berapa. Gitu. Oh ya, untuk melihat atau mengedit angka ketika kita menggunakan fitur itu bisa diklik di, misal tadi kita mengedit untuk tadi kita true all ataupun blind, ternyata kita butuhnya blind, itu bisa diklik kanan. Setelah itu di fitur yang mau diedit, diklik kanan, setelah itu diklik kiri. Itu setelah diklik, kita pilih edit fitur di bagian sini. Itu nanti langsung kelihatan bagian sini. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya kita akan memirrorkan si lingkaran ini. Caranya adalah dengan pertama mirror, setelah itu fitur yang akan di mirror, dan kayak tadi kita milihnya adalah, kalau misal di sketch kan kita milihnya adalah center line, sedangkan untuk di fitur itu kita pilihnya adalah mirror face atau plane. Untuk mirror face atau plane yang dipilih adalah right plane kalau misal di kasus kita sekarang. Dan untuk fitur mirrornya yang dipilih adalah extrude cut. Oke, ini previewnya seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Bisa diikuti? Bisa. Oke, aman ya?
Aman, Mas. Permisi, Mas. Ya, Kita tolong gimana? diulang, Mas. Yang bagaimana? Yang mirror? Iya, Mas. Yang mirror, Mas. Oke, yang mirror kita ulang. Mirror kita pertama pilih mirror di bagian fitur, diklik. Setelah itu mirror face atau plane-nya, dalam hal ini kita pilih plane-nya, itu dengan cara, ini kan ada part ya, terus setelah itu kita klik, nanti keluar. Nah, kita pilih right plane. Setelah itu untuk fiturnya, kita pilih extrude cut. Cut extrude. Sama aja sih. Diklik. Setelah itu, kalau misal udah bener, fitur yang dipilih atau plane yang dipilih, itu langsung kita oke. Nah, ini hasilnya. Oke, udah bisa? Mas, Ya, gimana? kok saya yang right plane-nya kok nggak di tengah-tengah ya, Mas? Oke, kalau misal red plane-nya itu nggak tengah-tengah, itu ada opsi lain dengan cara kita buat plane baru. Misal, tadi yang di tengah-tengah bendanya itu apa? Red plane atau apa? Red plane ya? Lupa tadi, Mas. Oke, kalau misal yang di tengah-tengah benda itu red plane, terus kebetulan red plane-nya itu nggak pas di tengah-tengah dari bendanya, itu bisa diklik reference, setelah itu klik plane. Itu kita buat plane baru. Nah, nanti untuk jaraknya bisa diatur di sini. Nanti menyesuaikan dari kebutuhannya berapa. Nah, kalau misal udah, bisa diklik. Nah, ini plan-nya. Jadi nanti untuk plan yang dipilih itu plan 1. Untuk jarak plan 1 dengan red plan-nya disesuaikan. Yang penting itu di tengah-tengah dari si 3D modelnya. Gitu. Oke, gimana? Bisa? Mas, Iya, Mas. Ya. Ini waktu saya chamfer kenapa ada tulisan reboot error ya, Mas? Dimensinya kegedean kayaknya. Coba saya nanti kan permasalahannya dikirim ke ini aja di grup WA, nanti saya lihat. Oke, Mas. Oke, gitu ya. Mas. Ya, gimana? Lingkarannya kan kalau sudah dibolongin di extrude cut, diameternya bisa diganti nggak, Mas? Bisa. Jadi kalau misal untuk mengubah dimensi dari lingkaran, kalau misal ternyata mungkin kegedean atau kekecilan, itu bisa diganti dengan cara, ini kan tadi kita extrude cut ya, itu bisa diklik bagian sini nih. Kan ada panah kecil, itu diklik bagian sini, setelah itu diklik sketch-nya. Diklik kanan, setelah itu diklik kiri, itu nanti kita langsung edit sketch. Nah, untuk ngatur dimensinya sama, kita pakai Smart Dimension. Gitu. Oke, Mas, terima kasih. Oke. Albert udah join? Belum ya? Join, Mas. Oke. Ini materi selanjutnya apa, Bro? Itu Mas, yang satu lagi. Yang mana? Masih briket yang satu lagi juga, Mas. Yang ini? Atau yang mana? Screen-nya belum kelihatan, Mas. Oh, belum ya? Yang aku kirim di grup. Oh ya. Yang ini? kiri. Ya, yang nomor 2 berarti. Iya, Mas. Oke. Yo. Makasih, Mas. Sip. Perlu donasi nggak, Bert?
Oke, gimana? Ada kendala nggak, teman-teman? Oh, oke. Ini untuk Alan. Itu kan di bagian item to chamfered ada 2 edge yang dipilih ya. Ada 2 lengkungan yang ada 2 edge yang dipilih. Nah, itu salah satunya dihapus atau dua-duanya dihapus nggak apa-apa. Nanti dipilih yang paling atas. Itu kan dipilihnya atas sama bawah kan. Nah, itu dihapus dulu aja, nanti dipilih yang atas. Itu nanti bisa. Oke Mas, udah bisa Mas. Makasih Mas. Oke. Nah, kalau misal udah, kita kan udah selesai buat partnya nih. Cara nge-save partnya itu bisa klik save. Save as atau save sama aja. Nah, misal kita kasih foldernya adalah latihan 1. Latihan partai. Nah, itu bisa langsung di save. Sebenarnya untuk save tipe penyimpanannya ada banyak. Ada part, ada JPEG juga bisa. PDF juga bisa. Oh iya, sebelum untuk proses penyimpanannya, karena biasanya kan kayak kemarin pas TM kan dijelaskan kan bahwa untuk CAD itu nggak cuma SolidWorks, ada CATIA ataupun kalau misalnya yang gratis namanya apa ya, aku lupa. 360 itu kalau misal ternyata aplikasi yang digunakan beda, itu bisa pilih step atau IGES. Jadi nanti ketika pilih step atau IGES, itu ketika kita akan membuka atau mungkin orang lain akan membuka di aplikasi yang berbeda, itu kemungkinan bisa dengan cara diimport. Setelah itu mungkin ada beberapa pengenalan fiturnya sesuai dengan aplikasi di situ. Tapi maksudnya adalah untuk proses nge-save ketika nanti akan digunakan di aplikasi berbeda, amannya adalah menggunakan format step atau IGES. Tapi karena kasus kita adalah kita tetap menggunakan SolidWorks, dipilihnya adalah part. Setelah itu kita save. Oke, ini hasilnya. Ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas tadi? Gimana? Yang buat plan-nya Mas tadi. Buat apa? Plan? Yang buat plan-nya ada kendala Mas di WA. Oke, ya. Ngirim foto pun nggak nyampe Mas. Ya. Iya Mas. Nah, oke. Nah, ya benar. Itu kan proses pembuatan, kebetulan kan untuk plan-nya yang Sasongko, itu kan plan yang dipilih atau red plan-nya itu nggak di tengah-tengah ya. Nah, itu bisa menggunakan plan tambahan, mengatur dimensinya itu sampai benar-benar di tengah. Kenapa? Putus ini ngitung raka belakang ya toh Pak Sembirin itu toh. Oh iya nih. Oke, gitu ya. Untuk mengatur dimensi di plan-nya itu bisa pilih di sini. Oke. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Untuk lanjut ke part selanjutnya itu bisa disilang, di close, ataupun kita langsung new part.
Oke, hasilnya kayak gini. Workspace kosong. Selanjutnya adalah kita membuat part nomor 2. Oke. Oke, untuk part nomor 2 itu nanti kita membuat ini. Part ini itu ada nanti extrude boss. Setelah itu ada extrude cut untuk lingkaran besar ini. Setelah itu ada extrude cut untuk lingkaran kecil ini. Dan nanti kita juga akan mengaplikasikan mirror. Mirror untuk membuat 4 garis ini. Jadi nanti kita buat 4 lingkaran ini. Jadi nanti kita membuat 2 lingkaran sebelah kanan atau sebelah kiri, sebelah atas atau sebelah bawah. Setelah itu baru kita mirror. Baik itu nanti mirror sketch ataupun mirror di fitur. Oke, kita langsung coba. Oke, ya. Dimensinya adalah 95, setelah itu 45, 19, Oke, yang pertama kita buat bagian sini ya. Pertama kita buat bagian itu. Untuk plane-nya kita pilih front plane. Setelah itu kita buat sama kayak tadi center line. Setelah itu kita buat garis ini. Mas, maaf, buat center line-nya gimana tadi? Dari ujung sampai ujung, karena kita buatnya setengah, caranya adalah dengan sama kayak tadi, kita bisa kasih relasi, kasih hitung-hitungan 95 bagi 2, hasilnya 47,5. Setelah itu kita buat garisnya 57 bagi 2. Garis sini sampai sini nilainya adalah 57 bagi 2. Untuk panjangnya, panjang tingkat pertama itu 10. Setelah itu panjang tingkat kedua adalah 35. Panjang sini adalah 10. Setelah itu untuk panjang sini adalah 35. Oke, setelah itu kita buat mirror. Mirrornya itu sama kayak tadi. Untuk mirror entities-nya kita pilih garisnya, garis yang akan di mirror. Setelah itu untuk mirror about-nya kita pilih garis imaginer-nya. Setelah itu diklik OK. Untuk selanjutnya kita buat lingkarannya di sini dengan dimensi 20. Terus kita atur jarak antara lingkaran. Oke. Oke, kebetulan nggak ada ini ya ukurannya.
belum saya masukin. Oke, kita kira-kira dulu untuk garisnya. Di 15. Tadi ada yang kelupaan untuk dimensinya, dimensi bagian sini. Itu jaraknya adalah, ukurannya adalah, atau dimensinya itu 19. Udah ya, oke. Aman. Setelah itu kita extrude boss sepanjang 32 mm. Oke, extrude boss sepanjang 32 mm. Kita pilih mid plane, sama. Oke, seperti ini. Bisa diikuti? Tadi extrude-nya berapa milimeter, Mas? Extrude-nya itu 32 mm. Nih ukurannya. Oke, Mas, makasih. Oke. Mas mau tanya Mas, buat Ya. yang dimensi Mas. Ini yang dimensi yang samping itu kan ukurannya 11. Kenapa waktu saya klik itu konflik ya Mas tulisannya? Sebelah mana? Yang ini? Iya. Ini 19 ukurannya. Coba cek relasi garisnya. Mungkin tadi buat relasi garis atau apa gitu. Kalau misal tadi ada relasi garis, coba di clear dulu. Baru habis itu nanti atur ukurannya. Oke, lanjut ya. Untuk selanjutnya kita buat garis yang ini. Ini berarti 45. Di tengah-tengah lebarnya adalah lebarnya. Oke, kita klik bagian bawahnya. Untuk rotate udah tahu kan caranya kan? Di bagian kursor mouse itu dipencet. Setelah itu ditahan. Terus kita putar. Untuk membuat sketch sama, klik kanan. Setelah itu sketch. Kita buat garis centerline sama. Terus buat sampai sini. Oh, langsung aja. Klik dari sini terus sampai sini. Ke bawah. Terus ke sini. Oke, untuk garisnya 2. Kanan kiri jaraknya adalah 45. Untuk buat di tengah-tengah caranya adalah klik garis sebelah kiri atau sebelah kanan bebas. Setelah itu ditarik. Diklik bagian center line-nya. Setelah itu dibikin 45 bagi 2. Oke. Atau cara lain itu bisa dengan garis ini atau garis yang bagian atas atau bawah bebas. Diklik sekaligus mencet kontrol. Terus habis itu klik center line. Nah, ini bisa dipilih. Oh, sorry. Nah, dipilih midpoint. Jadi, sorry, tadi ralat.
Untuk garis yang dipilih itu garis yang bagian bawah. Setelah itu diklik. Setelah diklik nanti klik juga titik di sini. Terus dibikin add relation, itu dipilih midpoint. Kalau misalnya udah langsung di oke. Ada kendala? Mas, maaf Mas. Ya. Waktu yang di bottom itu bikin center line-nya gimana ya Mas? Untuk bikin center line, klik bagian sini nih. Klik line biasa, setelah itu dipilih center line. Atau kalau misal enggak, itu bisa pilih line biasa, kayak gini. Setelah itu diklik line-nya, terus dibikin for construction. Itu nanti sama, center line juga hasilnya. Kayak gitu. Ada kendala? Di saya ini kenapa nggak bisa diklik ya Mas? Coba kirim ini ke grup PA ya, biar saya cek. Oke, untuk selanjutnya garis yang ini itu 5. Kita buat 10 mm. Jadi garis ini sama sini itu 10 mm. Terus diklik. Nah, setelah itu kita extrude cut. Karena kita pengen kepotong semua, kita pilih through all. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan lingkaran bagian sini dengan jarak dari samping itu 9,5 mm. Setelah itu diameternya adalah 4. Oke, kita langsung buat. Pertama adalah klik bagian sini. Klik bagian sini, sketch. Setelah itu klik lingkaran. Nah, sama kayak garis, untuk lingkaran juga punya relasi. Misal kita klik lingkaran, klik kontrol, setelah itu klik lingkaran 1, klik lingkaran 2. Itu nanti ada relasi, yaitu karena kita pengen dua lingkaran ini punya diameter yang sama, itu kita pilih equal. Jadi ketika nanti kita udah klik equal, kita hanya perlu mengatur salah satu diameter dari lingkarannya. Dalam hal ini kita punya diameter 4. Nah, nanti otomatis akan berubah untuk diameternya. Jadi kita cukup untuk mengatur salah satunya dengan cara tadi. Klik lingkaran 1, klik setelah itu klik tekan kontrol dan klik lingkaran 2, nanti akan muncul relasi dan yang dipilih adalah equal. Oke, bisa? Oke, nggak ada masalah ya. Oke, terus untuk dua garis ini, dua lingkaran ini punya jarak dari pusat lingkarannya adalah 16. Smart Dimension, setelah itu klik titik di pusat lingkaran, masing-masing lingkarannya, setelah itu diubah jaraknya menjadi 16. Setelah itu di oke. Ada. Nah, untuk memastikan si lingkaran itu benar-benar
simetris itu bisa dibuat center line di bagian sini. Di bagian kan sampingnya ada garis lurus, nanti dicari titik pusatnya itu di mana. Itu nanti sebagai acuan untuk membuat center line. Itu diklik dan dibuat papan. Oke. Mas, mau nanya, di sini bisa redo nggak sih, Ya. Mas? Bisa apa? Redo, kan Ando redo, bisa redo nggak sih? Oh, bisa. Kalau misalnya untuk redo berarti maju ya? Maju, heeh. Nggak bisa. Ya, Biasanya mundur, setahu saya. ya udah, makasih Mas. Oke. Bisa nggak, Mas? Atma? Untuk redo itu baru ada di fitur SolidWorks 2021, Mas. Oh, Kalau pantas. 21 ke bawah belum ada. 20 ke bawah belum ada, Mas. Oke. Ya. Berarti untuk fitur redo baru bisa itu 2021 ke atas. Sedangkan untuk SolidWorks yang saya pakai itu 2017. Jadi untuk fitur itu belum ada. Gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah kita akan mengextrude cut si lingkaran itu. Untuk directionnya kita pilih through all, sama, karena kita pengen dari atas sampai ke bawah itu tembus semua. Setelah itu dipilih oke, diklik oke. Nah, karena kita akan membuat total 4 lingkaran, sedangkan kita baru punya 2 di sebelah kiri. Nah, kita bisa pakai fitur mirror. Plane yang dipilih adalah untuk hal ini adalah red plane. Nanti disesuaikan ya sama plane yang ada di komputernya teman-teman masing-masing. Pakainya red plane atau front plane atau top plane, nanti dipilih yang benar-benar di tengah-tengahnya. Setelah itu untuk fitur to mirror kita pilih extrude cut. Berarti extrude cut 2. Setelah itu untuk melihat full previewnya ini hasilnya seperti ini. Kalau misalnya udah benar langsung diklik OK. Ini hasil akhirnya. Oke, ada kendala? Oke, kalau misal nggak ada, yang terakhir yang kita buat adalah bagian ini. Bagian ini kita buat garis miring. Proses pembuatan adalah dengan klik kanan. Setelah itu buat segitiga. Nah, untuk jarak antara ujung segitiga bagian sini dengan garis lurus ini itu dibuat sama dengan bagian sini, itu 10 nilainya. Oke. Setelah itu kita extrude cut. Dan yang dipilih adalah through all. Seperti ini hasilnya. Oke, ini hasil akhirnya. Mbak, ada kendala? Oke, ini udah selesai untuk proses pembuatannya. Mungkin ketika kita ingin mengetahui panjangnya, misal pada proses pembuatan ada yang ragu untuk jaraknya berapa,
apakah udah benar atau belum, itu bisa di evaluate. Itu di measure. Misal kita ragu nih bagian tebel ini berapa, itu bisa dicek. Klik bagian sini sama bagian sini. Itu bisa kelihatan nih. Distance-nya adalah 10 mm. Atau dengan cara lain, karena ini masih garis lurus, itu bisa dicek di bagian bawah, di bagian sini. Kelihatan nggak? Ini nilainya 10 mm. Oke. Ada pertanyaan? Coba yang di grup WA, Mas. Saya nggak bisa Oke, buka soalnya. bentar. Oke, untuk yang di grup PA itu sepertinya plan sketch-nya belum ketutup. Jadi baru ada ya, baru ada 3 garis yang bagian kiri, kanan sama atas. Coba dibuat satu garis lagi di bagian bawah biar plannya ketutup. Tadi siapa yang nanya? Calvin. Oke Mas, makasih Mas. Yuk. Oke, sebenarnya untuk tadi kan kita menggunakan satuannya adalah milimeter. Sebenarnya untuk SolidWorks sendiri menyediakan beberapa satuan. Itu bisa diklik bagian bawah nih, bagian sini. Itu kalau misal diklik itu nanti kelihatan ada, kita bisa milih MKS, meter kilogram second, sentimeter ataupun inch kalau misal kita menggunakan standar unit dari Amerika. Itu nanti menyesuaikan aja sih. Gitu. Terus apa lagi ya? Materinya udah sampai sini, Bert? Atau ada tambahan? Oke, kita bisa lihat kalau misal mungkin pengen ngecek setengah bagian dari benda kerja yang udah kita buat, itu menggunakan section view. Itu pilihannya di bagian atas, di bagian sini. Section view itu bisa diklik. Setelah itu untuk sectionnya itu bisa diatur sama front plane, top plane ataupun right plane. Itu nanti bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kalau misalnya kita udah diklik, nanti akan kelihatan seperti ini. Nah, cara untuk mengembalikannya adalah kita klik ulang bagian section view. Nanti otomatis akan balik benda kerjanya. Sebenarnya kalau untuk benda kerja yang sederhana mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Tapi kalau misal untuk benda kerja yang lumayan kompleks dan pengen ngecek kira-kira apalagi kalau misal membuat benda kerja yang tertutup, itu bisa dicek di bagian situ menggunakan section view. Sebagai contoh, kalau misal kita punya tabung, setelah itu mungkin di bagian tabung itu kita buat sesuatu, entah itu sekat atau apa. Nah, untuk ngecek bagian dalamnya kan nggak bisa tuh, karena benda kerjanya kan tertutup kalau misal tabungnya itu tertutup. Nah, cara untuk meriksa bagian dalam dari si tabung itu, caranya adalah menggunakan si section view ini. Oke. Oke, sebenarnya untuk fitur yang bisa digunakan di SolidWorks ada banyak sih.
Kan untuk tadi kita menggunakan fitur extrude boss, setelah itu extrude cut, dan tadi fitur yang digunakan ada mirror. Fitur-fitur lain yang bisa digunakan itu misal kita menggunakan revolve boss, itu biasanya digunakan benda kerja, itu biasanya digunakan untuk benda kerja yang bentuknya tabung. Misal kita membuat benda kerja CNC, tahu CNC nggak? Ya benda kerja yang bubut, misal hasil benda kerja bubut untuk 2 dimensi kan biasanya hasilnya adalah silindris nih. Nah, untuk pembuatan benda kerjanya itu bisa menggunakan proses revolve boss. Untuk lofted boss itu bisa digunakan ketika kita mempunyai beberapa plane. Oke, kita coba aja ya. Ini mungkin agak berbeda dengan materi yang akan disampaikan Albert, karena kebetulan ada kendala teknis dari Albert sendiri. Oke, sebagai contoh kita akan menggunakan revolve boss ya. Revolve boss Mantap, Mas. Oke, front plane misal kita pilih. Setelah itu di edit sketch. Nah, sama. Kita bikin center line-nya dulu. Nah, untuk memastikan si center line ini dibagi 2 secara rata, itu kita bisa menggunakan relasi antara garis dengan titik. Caranya adalah kayak tadi, ngeklik bagian garisnya, setelah itu klik kontrol dan klik klik titiknya. Setelah itu kita pilih relasinya adalah midpoint. Kalau misal udah, kita klik OK. Oke, kita belajar untuk revolve boss. Ini sorry, benda kerjanya mungkin oke. Ini kan ada beberapa benda kerja yang belum dibuat ya. Kita lanjut untuk buat yang bagian ini aja ya, biar sekalian. Oke, untuk bagian ini itu diameternya 8, setelah itu panjangnya adalah 200 mm. Oke, karena ini sistemnya kayak sama mirror, jadi kita buat diameternya menjadi 4 mm. Klik, setelah itu dibuat smart dimension sebesar 4 mm. Setelah itu untuk panjangnya kita buat 200. Oke, karena ini kepanjangan, kita klik bagian sini sama sini, kita atur 100. Oke, ini udah seperti ini. Bisa diikuti? Bisa ya? Oke, untuk selanjutnya kita buat menjadi silindris dengan cara revolve boss atau revolve base. Nah, untuk axis revolution ya, atau sumbu putarannya itu dipilih bagian center line-nya. Setelah itu kalau misalnya udah, kita langsung klik OK. Nah, ini hasil benda kerjanya seperti ini. Nah, tadi kan kita udah bahas tabung ya, masalah tabung yang dalamnya berongga gitu. Nah, untuk membuat tabung berongga kita kan punya tabung ini solid. Nah, gimana sih caranya membuat tabung solid menjadi tabung berlubang? Nah, caranya itu dengan cara menggunakan shell. Sebenarnya ada beberapa cara sih, baik salah satu caranya menggunakan shell, atau cara lain kalau misal kita akan membuat itu bisa kita buat solid bar, setelah itu kita buat lingkaran lagi di bagian sini dengan cara edit sketch, setelah itu buat lingkaran dan habis itu di extrude cut. Tapi untuk proses ini kita akan coba menggunakan shell. Nah, ini untuk diameter shell-nya kita atur 1 mm. Terus di OK.
Nah, gimana caranya ngecek kalau misal si tabung itu udah berlubang atau belum? Caranya adalah menggunakan kayak yang tadi, menggunakan section view. Diklik section view, setelah itu di oke. Nah, kelihatan kan kalau misal solid bar-nya sekarang udah menjadi tabung berlubang. Yang awalnya tadi solid menjadi berlubang. Oke, ini kalau misal untuk tabung yang berlubang dalamnya. Gimana caranya kalau misal kita pengen membuat pipa yang atau tabung dengan dua sisi yang terbuka. Sisi kanan sama sisi kirinya itu terbuka. Dengan tetap menggunakan fitur shell. Itu caranya menggunakan edit fitur. Setelah itu, tadi kan kita nggak ngasih pilihan nih di bagian face to remove. Nah, untuk membuat ini menjadi berlubang, kita bisa klik bagian sini. Sekaligus kita klik bagian sini. Nah, otomatis akan berlubang dua-duanya. Kalau misal dicek, itu akan berlubang seperti ini. Gimana? Ada pertanyaan? Masih pada ngikutin atau enggak nih? Masih, Mas. Masih. Masih, Oke, Mas. berarti nggak ada kendala ya? Nggak ada, Nggak ada, Mas. Oke, itu kalau misal untuk pembuatan baik itu pipa berlubang ataupun solid bar ataupun tadi kayak tabung yang cuma berlubang bagian dalamnya. Oke, ini ada materi ya. Barangkali Oke. gambar mesinnya kurang jelas, Mas. Jadi aku ada gambar videonya, Mas. Oke, yang mana? Aku udah Kirim kirim WA ya? gambarnya di WA, Mas. Oke. Iya, Mas, udah aku kirim ke grup. Oke, good. Oke. Kita bikin part 1 lagi. Karena ini udah jam 21.30, 37. Oke, ini mungkin agak beda sih dengan part yang dikirim sama Albert, tapi secara sistem pengerjaan sih sama. Oke, untuk sekarang kita akan mengaplikasikan tadi kan fitur yang digunakan kita udah coba extrude boss, terus revolve boss, extrude cut, setelah itu ada mirror. Sekarang kita akan mencoba fitur namanya adalah linear pattern. Oke, caranya adalah kita buat pertama ini dimensinya agak ngasal ya. Lingkaran pertama itu dimensinya adalah 50 mm. Setelah itu bagian kedua itu kita buat 60 mm. Terus di oke. Setelah itu kita extrude boss. Jaraknya itu kita buat 20. Oke, setelah itu kita buat lagi. Klik kanan, setelah itu sketch. Oke. Setelah itu kita akan buat, oh ya,
Untuk sketch itu sebenarnya ada beberapa fitur yang bisa digunakan ketika kita punya profil yang sama. Jadi ketika misal ini kan ada profil lingkaran nih. Kita kan sudah punya profil lingkaran dari hasil extrude boss. Nah, biasanya kan kalau misal kita buat lingkaran itu kita klik bagian lingkaran, setelah itu kita buat lingkarannya. Nah, cara lain yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan convert entities. Jadi itu membuat bagian tepi dari model yang sudah kita buat itu nanti di-convert menjadi suatu garis. Cara penggunaannya adalah dengan pertama klik garisnya, setelah itu kita klik convert entities. Nah, otomatis ini kebentuk nih udah lingkarannya. Lingkaran yang baru nih, garis lingkaran yang baru udah kebentuk. Setelah itu, kalau misal kita butuh lingkaran dengan dimensi yang berbeda, itu kita bisa menggunakan istilahnya adalah offset entities. Itu bisa menggunakan ini. Klik bagian sini, setelah itu di offset entities. Nah, ini dimensinya berbeda nih. Kita coba untuk dimensinya sekitar 40 mungkin ya, 40 kegedean ya. Jadi berapa? 20 mm cukup. Terus di sini juga ada beberapa pilihan. Ada reverse, ada bidirection atau dua arah. Nah, kalau misalnya kayak gini. Jadi nanti dia akan menyesuaikan antara garis ini dengan garis ini jaraknya adalah 20 mm. Sorry, saya cek dulu. Ini garisnya 50, oke. Di offset. Kalau misal kita klik oke, 90. Oke, berarti 20 adalah perbedaan atau jarak antara garis ini, titik garis ini, sampai sini. Karena tadi kita cek bahwa si garis hasilnya itu adalah 90 lingkaran akhirnya adalah 90 mm dari lingkaran aslinya 50 mm, artinya ada perbedaan 40 mm. Berarti menandakan bahwa 20 mm itu jarak antara lingkaran satu sebelah sini sampai ke bagian sini. Itu jaraknya adalah 20 mm. Kalau misal 2 berarti 40 mm. Oke. Itu tadi kita menggunakan istilahnya adalah offset entities. Setelah itu kalau misal kita udah selesai membuatnya, itu bisa langsung di extrude boss. Itu menggunakan tebal 10. Setelah itu diklik OK. Ini hasilnya seperti ini. Ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas tadi saat menjelaskan saya? Oke, jelas ya berarti ya? Jelas, Mas. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat lingkaran. Lingkaran yang akan kita buat itu nanti mengelilingi bagian sini, bagian lingkaran yang besar. Jadi nanti kita akan membuat lingkaran kecil di permukaan sebelah sini. Setelah itu nanti lingkaran kecil itu akan diperbanyak memutar sesuai dengan lingkaran besar. Caranya adalah menggunakan pertama diklik bagian permukaannya, setelah itu di sketch. Setelah itu kita buat lingkaran. Lingkaran diameternya kita buat 5 mm. Terus
Oke. Kita atur jaraknya itu 7 mm. Kalau misal udah di oke. Nah, untuk memperbanyak lingkaran ini itu bisa sebenarnya sama kayak proses mirror. Bisa di sketch-nya kita mirror ataupun ketika nanti sudah menjadi fitur, diaplikasikan fiturnya itu bisa di mirror. Nah, untuk proses ini itu nanti kita menggunakan bagian sini ada linear entities. Kalau misal diklik panah ke bawah itu nanti ada kelihatan sketch pattern. Circular sketch pattern. Nah, nanti yang kita pilih adalah circular. Diklik. Setelah itu untuk parameternya yang lingkaran ini atau reverse direction-nya kita pilih lingkaran yang ini. Dan untuk entities to pattern-nya kita pilih lingkaran yang kecil. Nah, kenapa di sini ada 4? Itu karena di bagian sini itu kita baru mengikuti default yaitu 4. Nah, ini bisa di custom tergantung dari kebutuhan kita. Kita buat 8. Dan untuk derajatnya atau radiusnya itu juga tidak harus 360 derajat, bisa tergantung dari kebutuhan. Misal kita buatnya ada 270. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi dia tidak melingkar 360 derajat tapi cuma 270 derajat atau sampai sini, dari sini sampai sini itu 270 derajat. Nah, untuk kasus kita sekarang kita buat 360 derajat. Setelah itu kalau misal udah kita klik OK. Nah, selanjutnya kita extrude cut. Itu kita pilih true all. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Gimana? Ada permasalahan? Atau udah lancar? Oke, lancar berarti ya. Oke, ini untuk hasil akhir ya. Seperti ini. Berarti untuk pelatihan pertama kita mengaplikasikan beberapa fitur. Baik di sketch maupun di fitur ya. Kalau misal di sketch, fitur-fitur yang digunakan itu ada pertama jelas sketch. Setelah itu ada, untuk sketch sebenarnya ada 2 jenis, yaitu ada sketch biasa atau sketch 2 dimensi seperti yang tadi kita gunakan. Itu bisa memilih plane yang bisa digunakan. Bisa front plane, top plane, atau right plane. Kalau misalnya untuk 3D sketch itu biasanya digunakan pada proses routing atau piping di perusahaan, itu biasanya menggunakan 3D sketch. Oke, berarti ada sketch, setelah itu ada smart dimension. Kalau misal di bagian sini tadi kita menggunakan garis, menggunakan lingkaran. Terus kita menggunakan convert entities yang tadi fungsinya adalah meng-convert garis yang ada di permukaan 3D model yang sudah jadi menjadi garis yang bisa digunakan pada sketch. Itu menggunakan convert entities. Setelah itu kita juga menggunakan offset entities, sama seperti convert entities. Perbedaannya adalah kita bisa mengatur ukuran dari kalau misal ini benda kerja yang akan di convert. Kalau misal convert entities kan benda kerja yang dibuat
persis sama dimensinya. Sedangkan untuk offset entities itu bisa di custom secara dimensi. Setelah itu kita menggunakan mirror entities. Dan tadi kita menggunakan circular sketch pattern. Dan untuk fitur-fitur yang digunakan itu ada extrude boss, revolve boss, extrude cut, terus mirror yang ada di fitur. Dan sebenarnya kita juga bisa menggunakan circular pattern yang ada di fitur. Cara menggunakannya sama seperti pada penggunaan mirror. Jadi nanti kalau misal pada proses pembuatannya itu reverse parameter putarannya itu bisa dipilih. Setelah itu untuk fitur yang akan di circular itu bisa dipilih di bagian sini. Yang part nanti muncul di bagian sini. Itu bisa diklik panah ke bawah. Itu akan nanti bisa dipilih fitur-fitur mana aja yang akan di circular pattern kan. Sepertinya untuk materi pada malam hari ini cukup. Apakah ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang jelas saat saya menjelaskan? Oh ya, tadi untuk aplikasi yang digunakan itu adalah Autodesk Fusion 360. Selain SolidWorks. Sebenarnya untuk SolidWorks kan berbayar ya. Tapi kalau misalnya untuk Autodesk Fusion 360 itu gratis. Oke. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oh iya Mas, Ada tambahan, Bert? ini ada yang tanya Mas. Ya, gimana? Tambahan aja sih Mas. Dijelasin dengan kata-kata aja Mas. Apa? Hole Wizard tuh gunanya untuk apa ya Mas? Hole Wizard di SolidWorks Mas. Oke, Hole Wizard sebenarnya untuk seperti namanya pembuatan lubang. Kalau misalnya setahu saya aplikasinya itu nggak kayak Sketch. Kalau misal Sketch kan kita harus bikin. Gimana Mas? Kalau misal Hole Wizard itu proses penggunaannya hasil akhirnya itu sama ketika kita menggunakan Sketch. Yang misal kita membuat sketch lingkaran, setelah itu kita buat menjadi lubang, itu hasil akhirnya lubang itu sama Hole Wizard. Tapi kalau misal Hole Wizard itu kita hanya membuat satu sketch, terus setelah itu bisa diaplikasikan ke beberapa tempat di permukaan itu. Coba nanti di search di YouTube aja untuk memperjelas, soalnya terakhir saya pakai udah agak lama untuk Hole Wizard. Karena lumayan jarang sih untuk penggunaan Hole Wizard. Biasanya saya lebih sering menggunakan kalau misal pembuatan lubang itu membuat satu lubang, setelah itu kayak tadi untuk extrude cut atau pertama ya extrude cut untuk lingkaran, setelah itu di linear atau circular pattern. Biasanya seperti itu. Gitu, ada pertanyaan lagi? Oke. Ada tambahan, Bert? Atau mungkin ada penjelasan untuk materi pertemuan Rabu besok seperti apa? Nah, untuk pertemuan Rabu besok itu kita bikin materi dari CSWA ya. Kita nanti ngerjain part yang biasanya diujikan di CSWA. Walau aku sebenarnya belum pernah ikut CSWA, tapi kalau dilihat di Google itu materi-materi yang biasa dipakai jadi soal. Untuk materinya itu juga aku udah share di PDF-nya ya. Nanti kalau mau coba-coba boleh, soalnya nggak terlalu jauh beda sama yang dipakai sekarang. Dan tutorialnya ini juga ada juga di YouTube. Kalau mau
coba-coba dulu, boleh dicoba. Oke Mas, oke Mas. Itu aja sih dari aku. Oke, mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini udah cukup. Sorry nih, agak ada kendala teknis dari Albert. Ya, mohon maaf besar ya. Dan karena tadi ada kendala, jadi untuk pertemuan kali ini agak tidak terkonsep secara materi, walaupun untuk 2 part awal sebenarnya udah terkonsep, cuma untuk materi selanjutnya kayak tadi ada pipa, setelah itu ada tambahan flange, itu sebenarnya opsional sih dari saya untuk mengisi kekosongan waktu. Seperti itu. Oke. Terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita lanjut untuk pertemuan part di pertemuan selanjutnya, yaitu hari Rabu. Ya, terima kasih. Silakan kalau misal akan live untuk teman-teman. Makasih Mas. Oke. Terima kasih Mas. Oke, banyak, Mas. Terima kasih, Makasih Mas. Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak Mas Ali.